Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Yusuf Galang Putranto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada piranti keras. Piranti keras meliputi yang pertama prosesor. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Intel, AMD Sirik, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lainnya memproduksi prosesor mikro yang terdapat di banyak komputer mikro populer. Yang kedua ada memori. Memori biasanya kita sebut dengan RAM. Itu tempat di mana suatu data itu disimpan di dalam komputer. Tiga ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ada dua. Yang pertama ruang penyimpanan tetap, yaitu ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya adalah hard drive. Lalu yang kedua penyimpanan yang dapat dilepas. Biasanya berbentuk sebuah pita, disk, flash drive USB, CD, atau media jinjing lainnya. Keempat, alat-alat input. Data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang menekan mouse, mengetik pada keyboard, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. 5. Alat-alat output. Dua alat yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan printer. 6. Multimedia. Evolusi alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi berbentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Alat-alat komputasi pribadi. Komputer mikro saat muncul pertama kali akan tergabung dalam suatu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Ini masing-masing pengguna sebuah komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya ketika terhubung oleh suatu jaringan. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video pendek. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi bisnis. Ada telepon seluler cerdas. Telepon seluler cerdas atau yang biasa kita kenal dengan smartphone itu ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dihubungkan dengan komputer mikro. Reo 650 dari Palm INC memenuhi definisi smartphone ini. Fitur yang paling membedakan Treo sebagai smartphone adalah bahwa ia dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya, baik itu agenda, nomor telepon, dan banyak lagi dengan sebuah komputer mikro. Jaringan rumah. Jika Anda memiliki TV kabel, Anda mungkin dapat membeli sebuah modem kabel, sehingga Anda dapat mengakses internet melalui kabel yang dibawa sinyal TV ke rumah Anda. Baik modem kabel maupun DSL atau digital subscriber line, keduanya dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah Anda. Ya, keamanan komutasi rumah. Ada tiga aspek keamanan yang memiliki arti penting bagi komputer mikro yang Anda gunakan. Yang pertama, pembaruan sistem operasi. Kedua, virus. Ketiga, spyware. Keamanan bagi sumber daya. Sebuah organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Piranti lunak sistem. Piranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu satu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, piranti lunak aplikasi, dan piranti keras. Ada piranti lunak aplikasi. Ketika komputer pertama kali dikembangkan, bahasa pemrograman masih belum ada. Programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Jenis piranti lunak itu ada tiga. Pertama, piranti lunak aplikasi siap pakai. Kedua, piranti lunak aplikasi khusus. Dan ketiga, piranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Peranan piranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Piranti lunak
komputer yang sederhana dan penggunaannya intuitif, seringkali dikatakan user-friendly. User-friendly berarti bahwa aplikasi tersebut telah dibuat dengan seksama dengan berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dan dapat diakomodasikan. Terus selanjutnya ada komunikasi. Pertama, koneksi publik. Seorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog bermutu rendah dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Ada dua macam koneksi publik. Yang pertama modem telepon dan yang kedua modem kabel. Dua saluran pribadi. Suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Saluran pribadi yang ditunjukkan untuk Anda disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Terdapat dua jenis saluran pribadi yang populer, yaitu saluran T1 dan saluran T3. Yang ketiga ada jaringan pribadi maya. Saluran pribadi lebih aman karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat menggunakan jaringan internet yang berbiaya rendah, yaitu dengan VPN. Protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain, dan hanya dengan terminal-terminal. Terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat pemasukan dan menampilkan data bagi komputer. IBM menyadari keterbatasan komunikasi ini sebagai suatu masalah. Lalu tanggapan atas keterbatasan komunikasi ini, IBM dan perusahaan-perusahaan lain mulai mengembangkan protokol komunikasi. Ini paket. Paket yaitu suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan. Digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Salah satu protokol penggantian paket yang lebih penting adalah Transmission Control Protocol. Ini alamat jaringan internet. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah tempat bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 225 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama jaringan area lokal atau LAN. Sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. LAN biasanya menggabungkan komputer-komputer yang secara fisik berdekatan, seperti berada di ruangan atau gedung yang sama. Yang kedua, jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network. Suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Juga ada jaringan area luas atau Wide Area Network. Digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Dengan koneksi internet yang semakin meluas, minat akan jaringan area luas pun menurun. Untuk tujuan kepraktisan, Wide Area Network telah digantikan oleh internet. Selanjutnya yang terakhir, konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi ini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Semua komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet, laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara yang dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara. Demikian teman-teman presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Tetap semangat ya teman-teman dalam membuat tugas. Jumpa lagi minggu depan.